السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Kita berjumpa kembali atas izin Allah SWT. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Qaulul Mufid. Pertemuan yang lalu kita telah membaca, mendirasahkan bersama tentang pembagian syirik. Kata mu'allif banyak, akan tetapi beliau dalam kitab ini menyebutkan ada 15 macam dari kesyirikan. Nah, saya ulang lagi, pembagian syirik itu banyak dan beliau menyebutkan ada 15 jenis syirik. Kemarin kita telah baca yang pertama syirik dalam rububiyah, yang kedua syirik dalam uluhiyah, yang ketiga syirik dalam asma wa sifat, yang keempat jenis syirik akbar, yang kelima syirik asghar, yang keenam syirkul khafi, yang ketujuh syirkul i'tiqadi, yang kedelapan syirkul amali, yang kesembilan syirkul lafzi, yang ke-10 syirkul tasyri', yang ke-11 syirkul mahabbah, yang ke-12 syirkul khawfi wal khasyah, yang ke-13 syirkul qasdi wal iradah, yang ke-14 syirkul ta'ah, dan yang terakhir yang ke-15 yang beliau sebutkan dalam kitab ini syirkul da'wah, yaitu syirik di dalam berdoa. Malam ini kita melanjutkan. Selanjutnya mu'allif meringkas dari jenis-jenis syirik yang beliau telah sebutkan. Dia mengatakan mulakhasus syirk, atau ringkasan dari syirik. Yang qasmu syirku ila qismaini akbar wa asghar. Ketika diringkas, ya, syirik itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu syirik akbar dan syirik asghar. Fal-akbar mukhrijun minal millah. Adapun syirik besar, maka ia mengeluarkan dari agama. Siapa yang terjatuh dalam syirkul akbar, maka ia keluar dari agama, yakni kafir. Ketika ia mati di atas syirik akbar ini, maka dia kekal di neraka karena dia kafir. Adapun syirik yang kedua, yakni syirkul asghar, ghairu mukhrijin minal millah. Syirik yang kecil ini tidak mengeluarkan dari agama, yakni dia masih dikatakan seorang muslim. Walakinnahu akbar minal kabair. Akan tetapi meskipun ia syirkul asghar, syirik kecil, tetapi ia sebesar-besar dari dosa-dosa besar. Karena Rasulullah SAW, ya, ketika menyebutkan 7 perkara yang merusak, dia memulai dari syirik. Ya, dia memulai dari syirik. Nah, syirik ini mencakup syirik besar dan syirik kecil. Kemudian mu'allif menyebutkan di antara beberapa contoh dari syirik akbar, fal minasyirkil akbar, di antara syirik besar yaitu adzabhu li ghairillah,
menyembelih ditujukan kepada selain Allah. Ya. Ini perkara yang besar. Menyembelih untuk selain Allah itu syirkun akbar. Siapa yang melakukannya, maka ia bisa keluar dari agama. Kalau tidak tobat, maka dia kekal di neraka. Contoh lagi, wan nazaru li ghairillah, bernazar untuk selain Allah. Meskipun nazar itu ditujukan untuk Nabi SAW atau seorang imam atau seorang yang dikenal dengan kafarahan, maka ini nazar yang demikian ini adalah syirkul akbar. Kemudian wa du'a'u ghairillah, berdoa kepada selain Allah, ya, meminta kepada Nabi SAW, meminta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani atau yang lainnya kepada selain Allah Ta'ala, ini adalah termasuk syirkul akbar. Wa sujudu li ghairillahi, dan diantaranya adalah sujud kepada selain Allah Ta'ala. Ini termasuk diantara jenis-jenis dari syirkul akbar. Wa ila ghairi dzalika, dan yang lainnya. Jadi jenis syirik ini syirik yang mengeluarkan seseorang dari agama. Wa minasyirikil asghar, kemudian di antara syirik kecil, contohnya riya, beribadah ditujukan kepada Allah SWT, salatnya untuk Allah, bacaan Al-Qur'annya untuk Allah, puasanya, haji, umrahnya, dan yang lainnya. Akan tetapi kemudian muncul dalam dirinya riya, yakni ingin dilihat orang, sehingga ia memperindah amalnya. Ini termasuk syirkul asghar. Kemudian contoh lagi sum'ah. Sum'ah itu memperdengarkan atau menceritakan amaliyahnya kepada orang lain, menceritakan sholatnya, menceritakan sedekahnya, menceritakan perjuangannya di dalam jalan Allah SWT. Ini termasuk syirkun asghar. Contoh lagi, wal halifu bi ghairillahi min ghairi ta'zimi, bersumpah dengan selain Allah tapi tanpa adanya pengagungan. Kalau ada pengagungan nanti menyeret kepada syirik besar. Demi Syekh Al-Badawi, ya, atau yang lainnya. Ini termasuk syirkun asghar kalau tidak disertai dengan pengagungan. Kemudian diantaranya mengucapkan mali illallahu wa anta, perkataan tidak ada bagiku kecuali Allah dan kamu, kecuali Allah dan kamu. Ini tasbih, ada penyamaan antara Allah dan anta. Ini menjatuhkan kepada syirkun asghar. Contoh lagi perkataan wa wasiqun billahi wa fika, dan kepastian itu ada pada Allah dan ada pada dirimu. Jadi mentaswihkan, menyamakan Allah dan anta. Dia memastikan sesuatu atau yakin dengan sesuatu itu kepada Allah dan kepada seseorang. Ini ucapan yang menjatuhkan seseorang kepada syirkul asghar, syirik kecil. Tanbihun, tanbih, ya. Tanbih itu sesuatu yang penting yang perlu kita perhatikan. Beliau berkata, ar-riya'u yakunu minasyirkil akbar. Perlu diperhatikan, riya itu terkadang ia bisa menjadi syirik besar. Asalnya syirik kecil, tetapi terkadang, kata mu'allif rahimahullah ta'ala, terkadang riya itu bisa menjadi syirik akbar. Kapan? Idza lam ya'malil 'abdu al-'amala illa min ajrin nas. Ketika seseorang tidak melakukan suatu amal kecuali tujuannya tidak lain kecuali karena manusia. Dia tidak mau sholat. Dia sholat karena
karena orang, karena dia tidak enak, karena dia takut nanti tidak dianggap orang Islam misalnya. Ya. Atau yang lain, dia tidak mau beramal kecuali karena manusia. Berarti amalnya itu ditujukan murni untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka riya yang seperti ini menjadi syirkul akbar. Wa yakunu minasyirkil asghar. Dan riya itu menjadi syirik kecil idza amila al-amala lillah. Ketika ia beramal untuk Allah. Walakin tara'a alaihi riya. Akan tetapi kemudian muncul di dalam dirinya riya. Yani ingin agar terkesan baik amalnya, sehingga dia memperindah amalnya, ya, memperbagus bacaannya, ya. Nah ini kata mu'allif rahimahullah ta'ala, riya itu terkadang bisa menjadi syirkun akbar dan terkadang bisa menjadi syirkun asghar. Ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya beliau rahimahullah ta'ala membahas tentang kufur, ya. Membahas tentang kufur. Mulakhasul kufri. Ringkasan dari kufur. Ya. Nah, para ulama membedakan antara syirik dan kufur, ya. Fa inna lafzal kafir, kata ulama, mushtaqun minal kufri wa huwa al-juhudu li ba'di ma yajibu al-iman bihi. Lafaz kafir, yakni orang yang kafir. Dalam bahasa Arabnya kafirun, bentuknya atau sifatnya isim fa'il. Kafir ini mushtaq. Mushtaq itu diambil dari masdar kufr, ya. Yang maknanya adalah juhud. Juhud itu mengingkari. Kufur itu mengingkari li ba'di ma yajibul iman bihi. Mengingkari sebagian apa yang harus diimani. Jadi kafir itu mengingkari sebagian apa yang wajib diimani. Mengingkari adanya surga dan neraka, kafir. Mengingkari kerasulan Nabi SAW, kafir. Ya. Adapun musyrik, ma'khudhun minasyirik. Kalimat musyrik itu diambil dari syirik, dari masdar syirik. Wa huwa ja'alu syarikin ma'allah. Kalau syirik itu menjadikan syarik, yakni sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kafir mengingkari sebagian yang wajib diimani, tapi kalau musyrik itu menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin kita sebutkan contoh-contoh dari syirik. Nah, kemudian kita lihat perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa qad dzakara An-Nawawi fi syarh Muslim. Imam Nawawi menyebutkan dalam syarh Muslim, inna syirka wal kufra qad yutlaqani bi ma'nan wahid. Terkadang kata Imam Nawawi, syirik dan kufur itu dimutlakkan dengan makna yang satu. Wa qad yufarraqu bainahuma. Dan terkadang pun dipisahkan antara kufur dan syirik. Terkadang dimutlakkan, syirik itu ya kufur, kufur itu diantaranya adalah syirikan. Jadi kufur lebih umum daripada syirik. Dan terkadang kufur dan syirik itu dipisahkan. Fayakhussu asy-syirku bi ibadatil awthan wa ghairiha minal makhluqat. Kemudian ketika dipisahkan, dibedakan antara syirik dan kufur, maka syirik itu khusus dengan peribadatan kepada berhala dan selainnya dari makhluk-makhluk. Ya. Tapi disertai dengan i'tirafihim billah. Dia mengibadahi berhala, tapi dia juga mengakui Allah. Dia beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada makhluk. Entah yang diibadahi itu malaikat, nabi, orang soleh, atau yang lainnya. Itu namanya syirik. Ya. Dan syirik seperti ini dikatakan Imam Nawawi kakufari Quraisy. Seperti orang-orang kafir, orang Quraisy. Orang kafir Quraisy itu disebut apa? Musyrikun.
Ya, karena apa? Mengakui Allah SWT. Tapi bersama dengan itu mereka juga beribadah kepada Lata, kepada Uzza, baik itu dengan bernazar, menyembelih, berdoa dan yang lainnya. Kemudian di sini Imam Nawawi mengatakan fayakunul kufru a'ammu minasyirik. Kalau demikian kufur itu lebih umum daripada syirik. Ya. Baik. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kufur. Al-kufru kismani. Kufur itu ada dua bagian. Pertama akbar, yaitu kufur besar, wa asghar, dan kufur kecil. Ya. Kemudian Mu'alif mengatakan bahwa ini syi'ta fakul. Kalau Anda mau, boleh Anda mengatakan kufur akbar itu mukhrijun minal millah. Kufur besar itulah yang mengeluarkan seseorang dari agama. Adapun kufur asghar ghairu mukhrijin minal millah. Kufur kecil ini tidak mengeluarkan dari agama. Ya. Tetapi tetap ini min akbaril kabair, termasuk sebesar-besar dosa besar. Baik. Kita lanjutkan. Fa amal kufrul akbar wa huwa al-mukhrij minal millah fa aqsamun. Adapun kufur akbar ini yang mengeluarkan dari agama, maka kufur akbar ini ada beberapa macam. Iya, yang pertama al-kufrut takdzib. Kufrut takdzib. Kufrut takdzibi. Ya, secara mana kufur mendustakan. Ya. Para ulama mendefinisikan atau menjelaskan tentang pengertian dari kufur takdzib, huwa i'tiqadu kadzibir rusul. Ya. Yaitu meyakini bahwasanya para rasul itu bohong. Itu takdzib. Para rasul itu tidak benar, pembohong. Ini namanya kufur takdzib. Tetapi untuk jenis kufur takdzib ini, kata para ulama, hadzal qismu qalilun fil kufar. Untuk jenis kufur takdzib ini sebenarnya sedikit dari kalangan orang kafir. Alasannya fa innallaha ayyada rusulahu wa atahum minal barahin wal ayat ala sidqihim. Ya. Alasannya karena Allah Ta'ala telah mengokohkan para rasul itu. Allah telah memberikan kepada mereka burhan, ini bukti-bukti kebenaran, ayat, tanda-tanda kebenaran bahwasanya ia adalah utusan Allah SWT. Sehingga sebenarnya orang kafir, ya, mereka mengakui kerasulan para rasul. Oleh karena itulah para ulama mengatakan jenis kufur takdzib itu sebenarnya sedikit. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui, misalnya Fir'aun saja, sebenarnya ia mengakui kebenaran kerasulan Musa dan Harun. Sebagaimana yang dinukilkan dalam ayat, di akhir hayatnya sebenarnya ia ingin menyatakan keimanannya kepada kerasulan Musa dan Harun. Tetapi Allah Ta'ala tidak ridho, karena tobat sudah tertutup. Karena tobat itu tertutup ketika roh di kerongkongan dan ketika matahari terbit dari barat. Nah, Fir'aun ketika sudah menjelang mati, sakaratul maut, dia ingin beriman. Allah tidak terima. Begitu pula yang kita ketahui, misalnya Abu Thalib. Ya. Kita meyakini bahwasanya Abu Thalib itu, sebagaimana riwayat yang telah sahih, dia meninggal di atas agama nenek moyangnya. Sebagaimana yang dikatakan Abu Jahal, ya, atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah kamu tidak suka dengan agamanya Abdul Muthalib? Yang akhirnya kata para ulama, Abu Thalib mati di atas agama nenek moyang, yakni sebagaimana orang-orang musyrik Quraisy. Sebenarnya Abu Thalib sendiri mengakui kerasulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, termasuk orang kafir yang lainnya. Kemudian yang kedua kufur ilhad. Yang kedua kufur ilhad. Ya, secara makna lahad itu sesuatu yang mail anil haq. Ini condong dari kebenaran ilal batil, kepada kebatilan. Itu makna dari ilhad. Atau terkadang diterjemahkan dengan apa?
ateis, tidak percaya dengan adanya Khalik pencipta. Untuk ilhad ini kata ulama azam kufran minasyirik. Kufurnya lebih besar lagi daripada kesyirikan. Ya. Karena orang musyrik masih mengakui Khalik, yakni adanya pencipta. Tetapi kalau orang mulhid, mereka tidak percaya dengan adanya pencipta. Ya. Kemudian para ulama menjelaskan makna ilhad yaitu wal ilhadu mailun anil haqqi ilal batil. Ya. Dan Ibnu Bas mengatakan wal mulhidun hum allazina malu anil haqqi waswabi ilal kufri wa dhalal. Jadi ilhad alaihi wasallam. Jadi berkata Ibnu Qayyim terkait dengan kufur juhud. Ya. Dan terkadang kufur juhud itu juga disebut dengan takdzib, yakni mendustakan. Yakni takdzib bil lisan, mendustakan dengan lisan atau mendustakan dengan anggota tubuh. Ya. Yang demikian itu bikitmanil haq. Ia menyembunyikan kebenaran. Wa adamil inqiyadi lahu, tidak tunduk kepada kebenaran secara zahir, secara zahir. Tetapi ma'al ilmi bihi wa ma'rifatihi batinan. Dia tahu bahwasanya itu adalah hak. Ya. Secara zahir dia mengingkari, dia menyembunyikan kebenaran. Ya. Dia tidak tunduk secara zahir, tapi dia tahu dalam hatinya bahwasanya itu hak. Ya. Ini seperti kufurnya orang Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang dikatakan Ibnu Qayyim terkait dengan kufur juhud. Allah Ta'ala berfirman, "Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi." Ketika datang kepada mereka, yakni Yahudi, Nabi SAW, apa yang sebenarnya mereka itu arafu. Arafu itu mengetahui bahwasanya beliau adalah utusan Allah SWT. Kafaru bihi. Tetapi mereka kufur kepada Nabi SAW. Nah ini disebut dengan kufur juhud. Ya, secara zahir dia mengingkari baik dengan lisan atau anggota tubuhnya, tetapi secara batinnya dia menyembunyikan bahwasanya dia tahu itu hak. Itu maknanya kufur juhud. Sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian yang keempat kufur syirik. Kufur syirik. Ya, ini sudah kita sebutkan ya. Sebagaimana kufurnya orang-orang musyrik Quraisy. Mereka mengakui Allah SWT. Ya. Walin sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh. Ketika engkau tanyakan kepada mereka, yaitu orang-orang musyrik Quraisy, siapa pencipta langit dan bumi, mereka tegas. Jawabannya Allah. La yaqulunna Allah. Sungguh. Ya, tidak ragu-ragu. Tetapi bersama dengan itu, orang-orang kafir Quraisy mereka bernazar kepada Lata dan Uzza. Berdoa di samping Lata dan Uzza atau langsung kepada Lata dan Uzza, menyembelih untuk Lata dan Uzza. Nah ini namanya syirik. Ya, kufur syirik. Kemudian yang kelima kufur ingkar. Yang kelima kufur ingkar. Ya. Kufur ingkar dikatakan ulama huwa alla ya'rifallaha
aslan, ya. Wala ya'tarifu bihi. Kufur ingkar yaitu dia tidak mengenal Allah sama sekali dan dia tidak mengakui Allah SWT sama sekali. Itu namanya kufur ingkar, ya. Ini dijelaskan para ulama. Jadi kufur ingkar itu dia tidak mengenal Allah sama sekali. Kemudian yang keenam, kufur syak. Kufur ragu-ragu. Ya. Huwa ayyuraddida ayataraddada al-muslim fi imanihi bi syai'in min usuluddin al-mujma' 'alaiha. Disebutkan oleh ulama, ada seorang muslim yang ia ragu-ragu dalam mengimani sesuatu, ya, dari usuluddin yang disepakati. Usuluddin itu iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, hari para rasul, kemudian hari akhir, dan beriman dengan takdir. Ragu-ragu, ya, ragu-ragu tentang Allah, ragu-ragu tentang adanya malaikat. Ini namanya kufur syak, ya. Kemudian yang kelima, yang ketujuh, kufur istihza wa sukhriyah. Istihza itu mengejek, ya, atau sukhriyah itu menghina. Para ulama menyebutkan faman istahza billahi au bi malaikatihi au bi sifatihi au istahza bir rasul bi ijmal ulama fa huwa kafir. Jadi siapa saja yang ia melecehkan Allah, mengejek Allah Ta'ala atau para malaikatnya atau sifat-sifat Allah misalnya, atau sifat-sifat para malaikat, ya, atau sifat rasulnya, ulama sepakat ini kafir. Ulama sepakat ini kafir, ya. Nah, disebutkan dalam ayat, ya, ketika engkau tanyakan kepada mereka yang suka mengejek Allah, mengejek ayat-ayatnya, atau mengejek rasulnya, atau mengejek orang yang mengamalkan agama ini, apa kata mereka? Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Disebutkan dalam potongan ayat, alasan mereka, kami ini hanya bercanda, ya, kami hanya guyon saja. Meskipun demikian, ya, para ulama menyebutkan dengan kesepakatan mereka kafir. Tidak boleh kita bercanda tentang Allah, tentang ayat-ayatnya, tentang rasulnya. Kemudian yang kedelapan, kufrul i'rad, ya. Secara makna i'rad itu berpaling. Para ulama menyebutkan fasahibuhu la yulki balan lid-din. Artinya orang yang kufur i'rad ini dia tidak punya peduli, tidak punya kepedulian terhadap agama. Ya. Kufur i'rad ini orangnya tidak peduli dengan agama. Wala yahtamu bihi, tidak sedikit ada rasa punya perhatian terhadap agama. Ya. Wala yas'alu anhu, dan dia tidak mau tanya tentang agama Islam itu bagaimana, apa saja perintah, tidak mau. Wala ya'malu bihi, dan dia tidak mengamalkannya, tidak pengen tahu, tidak mengamalkan. Wala yata'allamu, dan dia tidak mau mempelajarinya. Ya. Fahadha min sya'nil kufar, ini termasuk dari perbuatan orang kafir, tidak peduli dengan agama Islam, ya, tidak ada keprihatinan ingin tahu sama sekali. Ini adalah kebiasaan atau perbuatan orang kafir. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahqaf, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Orang-orang kafir itu dari apa yang mereka diperingatkan, mereka tidak peduli, yakni mereka i'rad, berpaling. Jadi orang yang tidak ada kepedulian dengan agama ini persis dengan orang kafir, ya. Dan ulama mengatakan termasuk min sya'nil kufar. Kemudian yang kesembilan, kufrul iba wal istikbar. Sama makna iba itu enggan, istikbar itu sombong, ya. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala,
kufur iba ini fahuwa nahwu kufur iblis. Ini seperti kufurnya iblis. Bagaimana yang kita baca dalam surat Al-Baqarah. Ya, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah Ta'ala perintahkan agar sujud kepada Adam, para malaikat sujud, kecuali iblis. Aba wastakbara. Iblis enggan dan ia sombong. Ya, dan Allah Ta'ala katakan iblis termasuk dari kelompoknya orang kafir. Berkata Ibnu Qayyim, fa innahu lam yajhad amr Allah. Sebenarnya iblis itu tidak mengingkari perintah Allah. Tahu itu perintah Allah. Ya. Wala qabadahu bil inkar. Dan iblis tidak melawan Allah Ta'ala dengan pengingkaran. Artinya dia mengakui bahwasanya itu perintah Allah Ta'ala. Wa inna ma talaqahu bil aba'i wal istikbar. Tetapi iblis menghadapi perintah Allah Ta'ala itu dengan tidak mau dan sombong. Dia tahu sholat itu wajib misalnya. Dia tahu puasa Ramadan itu wajib. Tahu, tetapi dia tidak mau. Ya, tidak mau mengerjakannya. Ini disebut dengan kufur iba wal istikbar. Kemudian yang ke-11 kufur anad. Ya, secara makna anad itu menentang. Secara makna anad itu menentang. Ulama menyebutkan al-anad laha ba'da qiyamiha wa tarki iradati mujibiha. Ya. Jadi anad itu artinya dia menentang laha kepadanya, jadi kepada hujjah. Jadi setelah disampaikan kepadanya dalil, jelas dalil itu dia tentang. Dia faham dalil. Jadi sudah ditegakkan ba'da qiyamiha. Disampaikan dalil-dalil sampai terang. Tidak ada syubhat. Tapi dia meninggalkan. Ya. Dia meninggalkan. Itu namanya anad. Kufur anad. Ya. Semisal di surat Ali Imran itu, di antara sebab nuzulnya, sebab turunnya surat Ali Imran ada 15 dalam satu riwayat dari kalangan ulama Nasrani atau kita katakan pendeta dari Najran, ini daerah Yaman. Mereka datang kepada Nabi SAW ingin berdiskusi atau dialog, debat tentang Nabi Isa AS. Kemudian turunlah surat Ali Imran. Kita tahu Ali Imran itu bercerita tentang keluarganya Imran. Imran itu bapaknya, ibunya Isa AS. Sebenarnya jelas. Hujjah itu sudah jelas. Sampai kemudian mereka ditentang untuk mubahalah. Tetapi mereka takut, ya. Mereka takut. Nah, sudah diiqamahkan hujjah, tetapi mereka tetap tidak mau beriman kepada Nabi SAW. Kemudian yang ke-10 kufur nifaq. Ya. Kufur nifaq. Yani munafik. Ulama menyebutkan yadharu fi syakhsu al-iman bil lisan. Kufur nifaq itu seseorang yang menampakkan keimanan dengan lisannya. Ya. Sebagaimana dalam surat Al-Munafiqun, idza ja'aka al-munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ketika orang munafik datang kepada Nabi, mereka lisannya ngomong, kami bersaksi, sungguh kamu itu utusan Allah. Dengan lisannya, menampakkan keimanan dengan lisannya. Bainama yukhfi at-takdzib wa syak fi qalbihi. Tapi bersama dengan itu dia menyembunyikan takdzib, yakni mendustakan atau keraguan-keraguan di dalam hatinya. Ini namanya kufur nifaq. Kemudian yang ke-11 kufur anad sudah, ya. Sekarang kufrul zandaqah. Kufrul zandaqah atau zindik. Kama fi syarh Tahawi
Wahabiyah, sebagaimana disebut dalam syarat Wahabiyah. Yakni istibtanul kufri. Kata para ulama, kufur zandaqah yakni menyembunyikan kekufuran wa idhar Islam. Dia menampakkan muslim. Kufur zindik itu apa? Dia menampakkan muslim, dia menyembunyikan kekufuran. Hampir seperti munafik, tapi ini lebih parah. Kata ulama, fanzindik ala hadza ya man dakhala Islam li syarr. Zindik yang seperti ini ya, orang masuk Islam tujuannya adalah untuk keburukan. Wal ifsad, ingin menghancurkan Islam dari dalam. Fahuwa ya, kata para ulama, fahuwa akhasu minal munafik. Untuk kufur zindik ini lebih khusus daripada munafik. Ya. Sebagaimana Abdullah bin Sabah al-Yahudi dari Yaman yang ia berpura-pura masuk Islam, yang kemudian membuat kekacauan, kerusakan dalam Islam. Muncullah firqah-firqah ya, Rafidhah, Syiah. Ini termasuk contoh dari kufur zindik. Kemudian yang ke-13, kufrul muwalah li a'da'il Islam. Yang ke-13, kufur loyal kepada musuh-musuh Islam. Ya. Termasuk kekufuran. Allah Ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kau tidak akan pernah mendapati orang yang benar beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, kok dia berloyal, ya, bersikap loyal kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak ada. Jadi orang yang loyal kepada musuh-musuh Islam, Allah Ta'ala katakan bukan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Takkan pernah kau dapati orang seperti ini, ya, yang benar keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Yani mereka kufur. Kemudian yang ke-14, kufur riddah, kufur murtad. Ini perkara yang sudah jelas bagi kita. Orang yang keluar dari agama Islam, yakni berpindah kepada agama dari Islam, kafir. Bahkan disebutkan dalam 10 pembatal Islam di antaranya adalah murtad. Ya. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis, man baddala dinahu faqtuluh. Orang yang dia mengganti agamanya, yakni murtad, maka bunuh dia. Kemudian yang ke-15, kufrul munajjimin wa saharati. Kufurnya ahli nujum, yakni para penyihir, ya, yang mengaitkan kejadian alam itu dengan bintang, turunnya hujan, kejadian ini itu, ya, ada musibah atau misalnya kebaikan, ia nisbahkan semuanya kepada bintang. Sampai yang kita ketahui ada ramalan-ramalan yang lahir hari ini tanggal sekian, berarti dia masuk ke bintang ini, jodohnya seperti ini, rezekinya seperti ini. Nah, ini termasuk ke jenis arraf. Arraf itu tukang ramal. Ya, disebutkan dalam hadis panjang lebar terkait dengan ahli nujum. Di antaranya ketika Rasulullah SAW di Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah, beliau bermimpi umrah. Berangkatlah Nabi SAW dengan 1.400 sahabat dengan niat umrah. Akan tetapi orang kafir Quraisy tidak mengizinkan kitab itu, sehingga Rasulullah SAW tidak jadi umrah, tetapi beliau kembali lagi ke Madinah. Nah, disebutkan dalam hadis ketika di Hudaybiyah di malam hari turun hujan, kemudian selesai sholat subuh, Rasulullah SAW menghadap kepada para sahabat, kemudian beliau menyampaikan kepada para sahabat, tahukah apa yang dikatakan oleh Rabb kalian, yakni oleh Allah SWT. Para sahabat menjawab, Allahu wa Rasuluhu, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan hadis qudsi. Allah Ta'ala mengatakan, siapa yang di pagi hari ini
ada yang beriman kepadaku dan ada yang kufur kepadaku. Siapa yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, kami diturunkan hujan karena anugerah Allah dan rahmatnya, maka berarti dia beriman kepadaku. Ya, dalam hadis qudsi seperti itu. Dan siapa yang mengatakan kita dihujani karena bintang ini bintang itu, maka kata Allah dia kufur kepadaku. Ya. Dan beberapa hadis yang lain terkait dengan penjelasan yang kemudian para ulama beristimbat bahwasanya ahli nujum itu kafir. Ya. Kemudian yang ke-16 adalah kufruman yusaddiqul munajjimin wal kuhan. Kufurnya orang-orang yang dia membenarkan ahli nujum dan para dukun. Ya. Ini insyaallah jelas bagi kita semuanya. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man ata kahinan fas'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Jadi siapa yang mendatangi dukun kemudian dia bertanya kepadanya tentang sesuatu dan ia benarkan, maka kata Nabi SAW, dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini kita salah baca ada 16 jenis-jenis kufur yang perlu kita ketahui dan kita berupaya untuk menjauhinya agar kita selamat dari jenis-jenis kekufuran ini. Baik, kita simak adzan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan sebutkan macam-macam dari kufur asghar. Wa amal kufrul asghar fa huwa ghairu mukhrijin min al-millah fa aksaru minha. Adapun kufur-kufur kecil, untuk kufur kecil ini tidak mengeluarkan dari agama, tetapi ini juga perlu kita perhatikan. Ini juga ada beberapa macam. Yang pertama, kufrul nikmah, yakni kufur nikmat. Ya. Yani kata ulama juhduha wa adamu syukriha wa tahadduts anha. Jadi mengingkari nikmat. Bukan dari Allah. Ini dari nenek moyang saya, misalnya warisan dari orang tua. Ini hasil usaha saya. Mengingkari nikmat itu dari Allah SWT. Ini kecerdasan saya dan seterusnya. Ini namanya kufur nikmat. Ya. Kemudian dia tidak mensyukurinya dan tidak tahadduts menceritakan nikmat dari Allah SWT. Ini termasuk kufur asghar. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jikalau kalian syukur, aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian, tetapi ketika kufur maka azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Berkata Ibnu Katsir, yakni la in syakartum ni'mati 'alaikum la azidannakum minha. Maksudnya jika kalian mensyukuri nikmatku atas kalian, aku akan tambahkan nikmat itu. Walain kafartum, jika kalian kufur maknanya kafartum an-ni'am wa satartumuha wa jahadtumuha. Kalian mengkufuri nikmat, kalian tutupi nikmat itu, tidak pernah menceritakan, tidak pernah mengatakan alhamdulillah ini nikmat Allah Ta'ala, tidak pernah. Ya, menutup-nutupi. Panen apa ini? Wah, nggak pernah panen. Menutup-nutupi, ya, tidak pernah menceritakan nikmat Allah SWT. Wajahatumu dan kalian mengingkari. Ini kerja saya, ini dari orang tua saya, ini ilmu saya, ini jerih payah saya. Mengingkari. Ya, inna adzab lasyadid. Kata Ibnu Katsir, sesungguhnya azabku kata Allah Ta'ala ini lasyadid pedih. Wa dzalika, ya,
Bagaimana azab Allah ini? Kata Ibnu Katsir, wa dzalika bisalbiha anhum. Nikmat itu akan diambil oleh Allah SWT. Makna dari azab pedih, pertama, Allah ambil nikmat itu. Kemudian yang kedua, wa iqabihi iyyahum ala kufriha. Setelah itu Allah Ta'ala akan mengiqab, yakni menghukum atas kufurnya dia kepada nikmat Allah SWT. Jadi orang yang mengkufuri nikmat itu, hukumannya akan diambil nikmatnya, kemudian akan dihukum oleh Allah SWT atas kekufurannya. Kemudian yang kedua, kufrul ukhuwah, mengkufuri ukhuwah, ya, yakni persaudaraan. Para ulama menyebutkan al-ukhuwah al-hakikiyah mukhassasah lil mu'minin faqat. Jadi ukhuwah, ya, persaudaraan yang sebenarnya, ya, persaudaraan yang sebenarnya itu hanya terkhusus untuk orang mukmin saja. Ketika orang kok malah bersaudara dengan orang kafir, ini masuk kepada kufur ukhuwah. Ya. Jadi hakikat persaudaraan itu ada pada keimanan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin, ya, hasar, ya, hanyalah orang mukmin itulah yang ikhwah, yang bersaudara. Nah, kemudian yang ketiga kufrul usrah. Kufur usrah, ya. Yakni usrah itu maknanya zauj, suami, mengkufuri suami. Kata ulama, dzalika kufrun nisa li husni mu'asyrati zauj. Yani kufurnya para wanita bagaimana suami itu telah bersikap baik dalam bergaul, seolah-olah suami itu tidak pernah ada kebaikannya. Nah, ini termasuk kufur asghar. Kemudian yang keempat, kufru ta'ni fil ansab, mencela nasab, menjelek-jelekkan nasab. Ini termasuk kufur, ya. Kufrun yakah 'alal mayyit, kufur meratapi atas si mayit, ya, meratapi mayit. Ini masuk ke dalam kufur asghar. Baik meratapinya itu misalnya dengan mulutnya yang berbicara, yang membuat Allah Ta'ala marah, seolah-olah dia tidak ridho dengan keputusan Allah Ta'ala, atau dengan perbuatannya merobek-robek pakaian, menampar-nampar pipi, atau misalnya sebagaimana dikatakan oleh para sahabat, di antaranya Jarir bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, kunna na'uddu ba'da dafnil mayyit, ya, al-ijtima' wa ista'at'am minan niyahah. Kami para sahabat menganggap berkumpul-kumpul setelah dikuburkannya mayit, yakni di rumah kematian, setelah mayit dikuburkan kemudian berkumpul-kumpul membuat makanan-makanan, ini bagian dari niyah, ratapan, ya. Ini juga masuk dalam kufur asghar. Adapun kumpul-kumpul ketika mayit belum dikuburkan untuk memandikan, untuk menyolati, ini tidak masalah, atau menguburkan. Berkumpul-kumpul seperti ini tidak masalah. Tapi berkumpul setelah dikuburkannya, ya, terlebih di sana ada makanan-makanan, ini termasuk niyah. Kemudian yang ketujuh adalah kufur raf'ah li-abi. Ini termasuk kufur asghar, adalah kufur benci kepada orang tua, benci dengan ayahnya. Ya, ini termasuk kufur asghar. Nah, alhamdulillah di malam ini kita sudah selesai membahas tentang macam-macam kufur, ya. Ada kufur besar dan ada kufur kecil. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.